Halo semua, di video Himti Tutor kali ini kita akan mempelajari mengenai abstract class dan interface untuk mata kuliah Object Oriented Programming. Pada video kali ini terdapat 3 poin yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah pengertian dari abstract class dan interface, kemudian ada perbedaan dari abstract class dan interface, dan yang terakhir kita akan sama-sama belajar mengenai cara mengimplementasi sederhana dari abstract class dan interface. Oke, untuk pengertiannya, abstract class adalah kelas yang dideklarasikan secara abstrak, di mana kelas ini tidak dapat dijadikan sebagai objek, dan kelas ini berperan sebagai kerangka bagi kelas turunannya. Kemudian interface sendiri adalah sebuah konstruk yang mirip seperti kelas, di mana di dalamnya terdapat kumpulan metode kosong yang bersifat abstrak. Bisa dikatakan juga interface ini sebenarnya kerangka metode yang akan digunakan oleh kelas turunan yang mengimplementasinya. Nah, meskipun abstract class dan interface ini sama-sama kerangka nih, mirip, tetapi mereka memiliki perbedaan. Nah, perbedaannya itu yang pertama, pada interface variabel harus declare sebagai public static final, sedangkan abstract class itu mirip seperti kelas pada umumnya, tidak ada batasan atau syarat apapun. Kemudian interface tidak memiliki konstruktor sehingga tidak dapat dibuat objek ataupun turunannya tidak bisa untuk menggunakan konstruktornya. Sedangkan abstract class itu walaupun tidak dapat dijadikan objek, tetapi konstruktornya bisa digunakan pada kelas turunannya. Kemudian abstract class itu dapat berisikan abstract method maupun non-abstract method, sedangkan interface itu hanya bisa berisikan abstract method, yaitu metode yang tidak memiliki isi. Kemudian abstract class dapat mengimplement beberapa interface, sedangkan interface itu tidak bisa mengimplementasikan abstract class. Untuk garis besar implementasi sederhana, kita akan menggunakan ini. Kita nanti akan membuat kelas manusia, di mana nanti ada kelas turunan berupa musisi dan chef. Nah, musisi dan chef ini memang termasuk kategori manusia, tetapi mereka memiliki kelebihan masing-masing, di mana musisi ini punya kelebihan bermain musik dan chef itu bisa memasak. Maka dari itu kita akan membuat interface untuk metode dari kelebihan masing-masing untuk kedua subclass ini. Oke, kita langsung ke codingan aja. Pertama di sini kita buat kelas manusia. Kelas manusia. Di sini saya menambahkan beberapa atribut sederhana aja. Misalnya ada integer umur. Terus manusia punya misalnya double tinggi. Kemudian ada nama, string nama. Selanjutnya kita buat konstruktor integer umur, kemudian double tinggi, string nama, this dot umur sama dengan umur, this dot tinggi sama dengan tinggi, this dot nama sama dengan nama. Kemudian di sini mungkin saya tambahkan dikit satu aja metode umum yang dimiliki oleh manusia, misalnya berbicara. Terus berbicaranya ini kita isi misalnya halo. Nah, udah. Selanjutnya kita buat subclass untuk dari manusia ini. Pertama ada kelas musisi. Untuk atributnya ini kita samakan aja. Kita buat karena sama dengan
kelas manusia. Jadi kita bisa langsung extend manusia. Jangan lupa extend untuk melakukan inheritance, karena tidak ada atribut yang kita ingin tambahkan. Kita bisa langsung membuat constructor aja, musisi, dimana isi konstruktornya ini sama seperti manusia di atas, tetapi yang membedakan itu pada inheritance. Jika teman-teman ingat, di sini kita mengisi menggunakan support. Kemudian kita membuat kelas chef yang extends dari manusia juga. Di sini konstruktornya kita samakan aja juga. Ini ganti jadi chef. Nah, udah. Kemudian kita buat interface untuk method yang seperti di PowerPoint tadi. Di sini kita dapat melihat musisi punya kelebihan masing-masing, chef juga punya kelebihan masing-masing. Kita buat metodenya di interface. Oke, untuk musisi misalnya kita buat interface musik. Di sini, nah pada interface ini seperti yang tadi pada penjelasan tadi, interface itu berisikan abstrak method, tetapi kita tidak selamanya harus menuliskan abstrak sebelum menuliskan metodenya, karena pada interface itu secara otomatis meskipun kita tidak tulis abstrak, maka akan otomatis metode tersebut akan bersifat abstrak. Jadi bisa langsung tulis seperti ini. Misalnya di sini saya masukkan gitar. Bisa keyboard. Nah, ini aja. Nah, di sini kita tidak perlu menambahkan abstrak lagi di depannya. Oke, kemudian kita buat interface untuk masak misalnya. Interface masak misalnya public void Japanese food, public void Indonesian food. Oke. Nah, setelah kita membuat interface-nya, kita bisa memasukkan untuk kelas yang menggunakannya, kelas turunan yang menggunakannya. Nah, kalau misalnya inheritance itu menggunakan extend sebagai keywordnya, maka untuk interface keywordnya adalah implements musik. Nah, setelah kita melakukan implements, di sini ada error nih. Nah, ini menandakan bahwa interface itu kita harus memasukkan setiap metode yang berada di dalam interface-nya ke dalam kelas yang menggunakan interface tersebut. Jadi metode gitar sama keyboard ini kita harus masukin ke dalam kelas musisi ini. Kemudian kita isi metodenya. Misalnya di sini kita masukin bermain gitar dengan cara dipetik. Kemudian di sini kita masukin bermain keyboard dengan cara ditekan. Kalau misalnya ada huruf XX kayak gini, teman-teman jangan bingung, karena ini sebenarnya hanya tambahan sebagai penanda aja dari compiler saya, karena mungkin saya pernah download sesuatu gitu untuk membantu menandakan bahwa ini perlu diisi gitu. Kemudian, nah setelah kita memasukkan metode dari interface itu semua, maka di sini dapat terlihat tidak ada error. Nah, jika saya memasukkan hanya satu metode saja, terlihat di sini tetap ada error.
sehingga kita harus memasukkan semua metode yang ada pada interface ke dalam kelas yang menggunakannya. Oke. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama untuk ini, tapi di sini kita implementnya masak. Masak, kita tulis bisa masak sushi. Terus di sini kita tulis bisa masak nasi padang, misalnya kayak gitu. Nah, setelah ini kita bisa mengtes nih untuk masukkan menjadi objek tiap kelasnya. Kita coba dulu buat musisi. Musisi ini saya kasih nama objek 1, kemudian new dari musisi. Nah, ini karena teman saya, jadi dia langsung ngasih tahu ya, umur, tinggi, sama nama itu perlu diisi. Tapi kalau misalnya nanti mungkin compiler teman-teman nggak ada ngasih tahu kayak gini, teman-teman mesti ingat bahwa konstruktornya itu urutannya isinya apa aja gitu, sesuai dengan yang ini ya. Untuk musisi misalnya ini integer, umur, double, tinggi, string, nama. Oke, misalnya umurnya 18. Terus tingginya di sini 170,5 misalnya, karena double jadi harus koma ya. Kemudian namanya John. Kemudian kita buat objek 2 chef. Chef itu namanya objek 2. Objek 2 new chef. Di sini datanya misalnya umurnya 25. Terus tingginya 175,5. Terus namanya Do. Oke. Oke, setelah kita isi ini, karena kita udah buat objek, kita bisa tes sih sebenarnya. Kita bisa panggil misalnya obj1 dot misalnya kita mau panggil yang dari interface metode yang tadi kita udah ubah nih, dot gitar. Nah, kalau kita jalanin, muncul nih metodenya, bermain gitar dengan cara dipetik sesuai dengan yang kita udah ubah tadi. Kemudian untuk ini karena dia dari kelas juga, kita bisa misalnya mau print namanya si objek 1 nih. Jadi obj1 dot nama. Nah, gini juga bisa kita print namanya. Jadi di sini John bermain gitar dengan cara dipetik. Jadi John itu nama dari objek 1, bermain gitar dengan cara dipetik itu dari metode yang kita dapat dari interface. Terus kita tuliskan isinya pada kelas yang menggunakannya. Oke, untuk selanjutnya di sini kita coba keluarin juga ini buat objek 2 untuk melihat apakah berhasil. Misalnya objek 2 nama juga deh. Terus di sini objek 2 dot Japanese food. Nah, di sini muncul nih, Do bisa masak sushi. Oke, untuk selanjutnya di sini kita akan belajar mengenai abstract class. Nah, untuk abstract class ini sebenarnya tidak terlalu sulit, makanya saya mengajar interface dulu. Nah, untuk abstract class sendiri ini sebenarnya cuma perlu untuk menambahkan kata abstrak di depan kelas. Dan cara membuatnya ini sebenarnya, cara membuat abstract class itu sebenarnya sama seperti kelas pada umumnya. Tapi kalau di abstract class ini kita bisa membuat ini sih. Kita bisa membuat
sebuah function yang bersifat function atau method yang bersifat abstrak. Misalnya kita buat tambahan nih, abstrak method dari manusia, misalnya misalnya berjalan, maaf, public. Misalnya kita buat berjalan. Nah, karena abstrak method kita nggak perlu isi. Nah, di sini kenapa masih error? Karena di sini kita buat abstrak method sehingga kelas yang extend dari manusia ini juga harus menggunakan semua metode pada abstrak metode abstrak pada abstrak kelas yang dia extend. Jadi musisi sama chef di sini harus menuliskan isi dari abstrak method ini, abstrak method berjalan. Jadi di sini kita isi abstrak method berjalan. Misalnya kalau musisi itu berjalannya langkah kaki mengikuti irama misalnya. Terus kalau ini kalau misalnya saya lupa juga, kalau misalnya sudah kita masukkan ke dalam subclassnya atau kelas turunannya, abstraknya ini nggak perlu ditulis, hanya nama metodenya aja yang harus sama. Jadi kalau misalnya di sini tulisnya public void abstrak public void berjalan, jadi abstraknya dihapusin, public void berjalannya harus sama. Sini public void berjalan, misalnya kita tulis langkah kaki pelan. Nah, gini misalnya. Nah, di sini sudah terlihat tidak ada error karena kita sudah memasukkan metode abstrak dari manusia itu ke kelas turunan yang menggunakan ke dalam kelas turunan manusia. Nah, di sini kita bisa menggunakan, untuk mengetesnya kita bisa menggunakan abstrak method yang telah kita tulis ulang dari abstrak kelasnya. Saya berjalan. Di sini juga objek 2 berjalan. Nah, di sini maaf, biar lebih jelas mungkin di sini saya kasih spasi aja dulu biar terpisah. Nah, di sini kita lihat system out. Pertama print nama, kemudian ini panggil function yang dari gitar tadi, metode yang dari gitar tadi. Kemudian ini metode berjalan yang tadi dari abstrak class kita baru tambahkan nih. Berjalan, ini langkah kaki mengikuti irama sama seperti pada metode ini yang kita telah tuliskan ulang, langkah kaki mengikuti irama. Kemudian yang pada objek 2 juga sama, langkah kaki pelan pada metode berjalan yang kita panggil, sama seperti yang kita tuliskan ulang. Mungkin sekian dari video Himti Tutor untuk pembelajaran mengenai abstrak class dan interface kali ini. Terima kasih.